semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran melalui digital storytelling. Saya Cantika Diayuta Loka, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Tugas aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Yang pertama adalah pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Pengalaman kita dalam perjalanan mengembangkan kemampuan literasi seperti membaca, menulis, memirsa, dan menginterpretasi dapat kita ceritakan dalam bentuk naratif literasi. Melalui naratif literasi, kita dapat memaknai literasi di dalam pengalaman kita dan dapat menilai pengalaman, cara pandang, dan keyakinan kita tentang literasi. Melalui refleksi ini, saya dapat mengidentifikasi bias yang mungkin ada dalam teks naratif dan juga dalam pemahaman orang lain. Saya dapat belajar untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari cerita dan mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Selain itu, saya dapat menghubungkan cerita dengan pengalaman dan situasi dalam kehidupan nyata diri sendiri atau dalam konteks sosial yang lebih luas. Saya juga dapat belajar bagaimana pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam memahami realitas sosial. Dengan demikian, pemahaman konsep refleksivitas dapat membantu saya dalam mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk membaca dan memahami teks naratif secara lebih mendalam, serta meningkatkan literasi pada diri saya sendiri secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua adalah, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Literasi membawa manfaat bagi kehidupan saya. Literasi membuat saya lebih berkembang dalam memotivasi diri untuk membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dengan efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik yang saat ini saya miliki sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan personal, pendidikan, maupun jenjang karir saya ke depannya. Selain itu, dengan literasi yang baik, saya dapat dengan mudah mengakses dan memahami berbagai informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, situs web, dan media sosial. Hal ini membuat saya ingin terus belajar, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia, dan membuat keputusan yang lebih teraktualisasi. Literasi merupakan fondasi utama dalam pendidikan. Kemampuan membaca dan menulis adalah kunci untuk memahami materi pembelajaran, menyelesaikan tugas-tugas akademis, dan meraih kesuksesan dalam pendidikan formal. Literasi membantu saya menjadi lebih mandiri dengan kemampuan membaca dan memahami instruksi, panduan, atau informasi penting lainnya. Saya dapat mengelola kehidupan sehari-hari, membuat keputusan yang tepat, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien. Dengan demikian, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan yang krusial untuk kehidupan sehari-hari dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai seorang calon guru, saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Yang pertama, kontribusi terhadap lingkungan belajar atau sekolah, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini meliputi pengaturan ruangan yang baik, pencahayaan yang cukup, dan suasana yang nyaman. Dengan lingkungan yang kondusif, peserta didik akan merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Kemudian, menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran yang efektif akan membuat peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas atau proyek yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpendapat dan berdebat tentang suatu topik. Selanjutnya, kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama adalah membagikan pengetahuan, seperti berbagi buku, artikel, atau materi bacaan lainnya dengan orang-orang di sekitar kita, terutama kepada mereka yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber literasi. Yang kedua, menjadi panutan, menunjukkan contoh yang baik dengan menjadi pembaca yang rajin dan menunjukkan bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Ini bisa dilakukan dengan membaca secara terbuka di hadapan anak-anak atau teman-teman atau keluarga yang ada di sekitar kita.
Yang ketiga, mengajarkan keterampilan membaca dan menulis, memberikan bantuan atau pelatihan kepada mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis mereka. Ini bisa dilakukan melalui program sukarela di perpustakaan, pusat komunitas, atau lembaga pendidikan. Melalui kontribusi-kontribusi seperti ini, kita dapat membantu meningkatkan literasi dalam lingkungan sekitar kita dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam pembahasan refleksivitas kali ini adalah literasi adalah fondasi utama dalam pendidikan. Dengan demikian, literasi memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari bagi pendidikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu serta memberikan landasan penting untuk kesuksesan di berbagai bidang. Terima kasih, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.